Muhammad Naim, Magister Agroteknologi. Pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah, 16 April 1954. Saat ini merupakan guru besar sekaligus sesepuh atau yang dituakan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain sebagai seorang guru besar dan sesepuh, Profesor Naim juga merupakan mantan dekan di Fakultas Kehutanan periode 2008 sampai dengan 2012. Jadi sudah sepantasnya Profesor Naim mendapatkan penghormatan atas senioritas dirinya di antara para akademisi, baik dari jajaran staf pengajar maupun pihak dekanat Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta Dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim. Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Demikian juga dengan salinan ijazah yang diperoleh dari KPU Pusat yang merupakan persyaratan pencalonan presiden tahun 2014. Sebab Profesor Naim sudah tidak lagi menjabat dekan pada tahun 2014. Dari beberapa cacat administrasi yang jelas terbaca ada pada salinan-salinan ijazah UGM Jokowi, sudah bisa menjadi bukti kuat bahwa ijazah sarjana UGM yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi bisa dipastikan sebagai ijazah palsu. Apalagi setelah saya temukan tanda tangan pembanding milik Profesor Naim yang asli, maka menjadi semakin jelas bahwa legalisir yang ada pada 4 salinan ijazah UGM Jokowi yang dirilis oleh KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, serta KPU Pusat, kesemuanya adalah dokumen palsu. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa selama ini telah terjadi kong kali kong atau persekongkolan jahat yang masuk dalam kategori konspirasi besar yang melibatkan banyak lembaga negara, baik dari UGM sebagai pihak yang memberikan validasi keaslian ijazah Jokowi, KPUD dan KPU yang merupakan penyelenggara pesta demokrasi pemilu, serta kepolisian yang turut serta memberikan penguatan terhadap kesaksian-kesaksian palsu atas keaslian ijazah sarjana Jokowi. Kemudian, akankah konspirasi tersebut terus dipertahankan demi seorang Jokowi yang telah secara terang benderang membuat kerusakan fundamental terhadap kehidupan bernegara di Republik? Buzzer-buzzernya Jokowi ini mengatakan kenapa waktu Jokowi wali kota, gubernur, nggak ada yang protes oleh presiden. Kan kita tahu pada saat itu memang yang berkuasa itu partai PDIP. Ternyata PDIP itu betul-betul dibungkus sama Jokowi sekarang. Ya itulah, saya tetap mengatakan, kenapa diam aja, kenapa bungkam PDIP? Masyarakat bertanya-tanya loh. Ya. Apa memang ikut terlibat beberapa waktu pengajuannya itu di KPU? Nah, buka aja, karena kami dibohongin Jokowi. Laporkan. Satu, masih ada yang masih off the record. Tim Sentana ini kan sebenarnya waktu di Solo, kan ketemu dengan seorang tokoh. Saya nggak akan sebutkan tokoh. Ketemu dengan seorang tokoh lah. Tokoh inisial. Ini nggak usah lah. Nanti sial dia. Nanti inisial bener lah. Tokoh dari PDIP asli. Dia pun mengatakan bahwa ijazahnya ini palsu. Betul. Kira-kira begitu. Ada mengatakan nanti suatu saat akan dia ikut menjadi podcast di Sentana. Dia janji kok. Saya tahu itu. Ada fotonya. Ada fotonya. Pertemuan itu ada fotonya. Cuma kita kasih fotonya jangan dulu. Dia punya kunci rahasia karena ikut dia mengatakan bahwa pendaftaran Jokowi itu sebetulnya bukan referensi daripada DPC. Yang menentukan semuanya adalah pusat DPP. Dia nggak bisa pilkada begitu, saya Pak. tidak bisa berbuat apa-apa, kata sumber yang dapat kami percaya itu loh. Sangat dipercaya. Ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD Jokowi palsu. dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan.
Nah, teman-teman, dalam cuplikan-cuplikan video tersebut ya sangat-sangat benar sekali ya untuk kita bahas, yang dimana di situ kita tidak tahu apakah benar atau tidak mengenai tentang video ini, tapi kita mengambil di beberapa media sosial lainnya. Ya, Prof Niem tak terima tanda tangannya dipalsukan di ijazah Bapak Jokowi, dan akhirnya ini juga terbongkar atau bocor ya. Ya, tentunya narasi utama video ini berfokus pada pernyataan bahwa Prof. Dr. Muhammad Naim yang merupakan mantan dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 2008 sampai 2012 yang menemukan tanda tangannya dipalsukan dalam dokumen legalisir ijazah Joko Widodo atau Bapak Jokowi ini. Ya, tentu dalam hal itu dia sedikit geram atau memberikan pernyataan. Ya, tentunya ketidaksesuaian periode juga yang menyebutkan bahwa ijazah Bapak Jokowi yang digunakan untuk pencalonan wali kota Surakarta pada tahun 2005 sudah terlihat dilegalisir oleh Prof. Namun yang Bapak Prof ini beliau yang baru menjabat sebagai dekan pada tahun 2008. Ya, pencalonan Bapak Presiden atau mantan Bapak Presiden kita ya mungkin adanya catat administrasi pada dokumen yang saat itu Prof. Naim ini sudah tidak lagi menjabat sebagai dekan. Ya, tuduhan ijazah palsu secara luas yang memperluas ini tuduhan tidak hanya pada ijazah sarjana tetapi juga pada ijazah SD yang dulunya pas dia masuk sekolah. Ya, indikator ijazah SD-nya dalam video ini menyebutkan format kolom nilai pada ijazah SD Bapak Jokowi yang menggunakan huruf A, B, C, dan D. Dan di situ dianggap berbeda dengan format standar ijazah pada tahun tersebut yang biasanya menggunakan angka. Ya, konspirasi lembaga ini banyak ya, atau narator-narator di situ menuduh adanya persengkokolan atau konspirasi besar-besar yang melibatkan Universitas Gadjah Mada dan KPU dan pihak kepolisian untuk memvalidasi keaslian dokumen tersebut demi kepentingan pribadi. Ya, tentunya dalam hal ini kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah dicurigai mengenai tentang kasus Bapak Jokowi ini. Cuman sampai sekarang masih juga belum ada yang bisa memberikan penjelasan untuk bisa diselesaikan kasus ini. Ya, tentu teman-teman kita tahu bahwa kasus ini sudah beredar lama ya, dan masih juga belum kelar-kelar hingga sampai sekarang. Ya, di situ banyak hal-hal yang harus kita ketahui, dan perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi pusat perhatian para orang-orang seperti Roy Suryo ini untuk mereka mempertanyakan. Ya, makanya mereka bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi ini adalah palsu karena dalam hal konteks ijazah yang ini banyak sekali perbedaan atau kejanggalan-kejanggalan dalam hal itu. Ya, selain masalah ijazah juga ini dan video ini juga berisi opini mengenai pemerintahan pada saat ini. Intervensi Bapak Jokowi ya berpendapat bahwa Bapak Jokowi bilangnya banyak yang sengaja tidak menunjukkan ijazah aslinya untuk banyak menciptakan drama-drama ya politik agar tetap menjadi pembicaraan publik. Dan banyak juga yang mau memberikan pendapat mereka atau inspirasi mereka kepada Bapak Presiden kita yang sekarang, Bapak Prabowo, ya, supaya terdapat seruan agar Bapak Presiden Prabowo Subianto ini melakukan review pada Kabinet Merah Putih yang untuk membersihkan pengaruh atau orang-orang yang dianggap sebagai jaringan Bapak Jokowi. Ya, mereka mau supaya orang-orang yang di bagian Bapak Jokowi itu tidak lagi dipekerjakan karena kebanyakan kita tahu negara kita banyak sekali korupsi. Tentunya banyak orang-orang yang tidak jujur, tentunya seperti begitu. Nah, mungkin dalam hal itu kita bisa melihat teman-teman banyak terpaut-pautkan mengenai tentang Bapak Jokowi dalam kasus-kasus politik yang ada di negara kita ini. Ya, dalam hal itu mereka mau supaya karena kita tahu permasalahan utamanya Bapak Jokowi, otomatis Bapak Jokowi dulu yang lebih
untuk ditelusuri ya mengenai tentang kasusnya ini. Mungkin kalau ketika kasus yang ini sudah terselesaikan, maka satu persatu kasus yang lain akan terbongkar juga nantinya dalam hal itu. Nah, teman-teman, demikian dari video ini. Kita akan lanjut lebih lagi. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyingkapi situasi-situasi politik juga yang ada di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.